Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kanda Pratiwi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan tema kurikulum baca ke-1 tugas magang hari ke-9. Sebelumnya saya izin untuk melihat soal-soalnya. Nah, yang satu di sini yang A. Satu, apa arti tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Gitu. Oke, di sini tanda panah mengartikan adalah alur atau tahapan selanjutnya yang akan diberikan kepada anak-anak yang dibimbangkan gitu. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Garis tebal di sini berarti merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi garis tebal itu syarat yang harus terpenuhi dulu. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Tanda seru berarti hati-hati. Dalam artian ini pastikan syarat dan juga tujuannya itu sudah terpenuhi gitu. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Oke, sebelumnya saya izin untuk melihat nih. Di sini ada kurikulum Bimba. Nah, di sini contohnya di sini ada gambar B1A. Cara bacanya yaitu bagaimana agar bisa ke B1A. Di sini ada garis tebal, berarti ada syarat-syarat yang dipenuhi. Itu apa aja sebelum ke B1A tersebut? Di sini ada verbal, BDGK MPSY, terus di sini ada HSAIWO dan juga di sini ada D4 HPK. Jadi tanda panah ini ke arah selanjutnya, tapi karena ada garis tebal, jadi tiga-tiganya harus dipastikan sudah terpenuhi terlebih dahulu, baru diberikan B1A tersebut. Itu cara membaca kurikulum Bimba. Terus yang kelima, apa syarat dari HSAIUEO? Yaitu syaratnya itu harus melalui terlebih dahulu HFAIUEO atau huruf verbal. IUEO-nya ini sudah terampil dan mampu anak. Kemudian yang keenam, apa syarat modul B1A? Untuk B1A tadi syaratnya yaitu D4 HVK, terus kemudian HSAIUEO dan juga huruf verbal BDG KMPSY gitu. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Di sini syarat modulnya yaitu D4 HVS, huruf verbal JLN TRC dan juga B1A gitu. Yang kedelapan, apa syarat D4 HVS? Untuk syarat D4 HVS di sini yaitu 4 HVS dan juga D4 HVK. Ya. Terus kemudian yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Yaitu 4 HVS dan juga D4 HVK. Ya, tadi kesebutnya D4 HVK tadi sini. Itu yang ke-10, apa tahapan selanjutnya setelah B1A? Yaitu di sini tahapan selanjutnya yaitu B1B, tapi karena ada garis tebal di situ, jadi harus ketiganya itu harus dipenuhi dulu terlebih dahulu. B1A, terus kemudian D4 HVS dan juga HFCLN TRC, baru bisa ke tahapan selanjutnya itu B1B. Yang ke-11, apa tahapan selanjutnya setelah B1E? Yaitu di sini ada B1F dan juga B4. Yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tentunya tahapan selanjutnya yaitu B5, baca 5.
Oke, yang B di sini mengenai tahap persiapan. Satu, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana anak di sini hanya diperdengarkan dan diucapkan huruf-huruf atau materi-materi yang ada dalam tahap persiapan tanpa diperlihatkan terlebih dahulu bentuk simbol huruf tersebut. Jadi di tahap persiapan ini anak-anak hanya diperkenalkan bunyi hurufnya, tapi nggak diperlihatkan bentuk simbol hurufnya oleh motivator tersebut dengan cara diverbalkan dan diucapkan gitu. Apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal sini adalah huruf yang hanya diucapkan atau diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Itu penting dari huruf verbal. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan ini disebut juga dengan tahap verbal karena di tahap persiapan ini sepenuhnya itu diverbalkan, diucapkan, diperdengarkan saja gitu. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Kenapa harus ada persiapan? Karena tujuannya itu agar memudahkan anak ketika nanti anak mengenal simbol hurufnya gitu. Jadi harus diperdengarkan terlebih dahulu karena di sini anak telah memiliki input masukan walaupun hanya bunyi-bunyinya saja gitu yang diperkenalkan melalui simbol huruf, tapi setidaknya ada input atau masukan-masukan yang anak itu dapatkan gitu lewat verbal yang diucapkan oleh motivatornya gitu. Jadi nantinya ketika diperlihatkan simbol hurufnya, anaknya ini lebih mudah menangkap dan lebih cepat untuk mengenal simbol hurufnya gitu. Yang kelima, apa tujuan tadi ya? Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Yaitu tadi agar memudahkan anak nantinya dalam mengenal simbol huruf yang akan diperlihatkan di tahap awal di kurikulum Bimba gitu. Jadi memudahkan anak juga sehingga anaknya ini nanti tidak akan merasa asing dengan kalimat-kalimat yang ada dalam modul di tahap awal gitu, karena anaknya ini sudah diperdengarkan, sudah diverbalkan terlebih dahulu di tahap persiapan. Terus yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan di sini, yaitu ada HF A I U E O, huruf verbal A I U E O, huruf verbal BDGKMPSY, huruf verbal JLNTRC, terus 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS, D4 HVK, D4 HVS dan juga D5 HVS. Ini semua merupakan materi-materi yang ada di tahap persiapan. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Oke. Cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan di sini biasanya motivator hanya memverbalkan huruf-huruf atau materi-materi yang ada dalam tahap persiapan kepada anak ya, tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Jadi di sini motivator hanya memverbalkan, contohnya contohnya ini SU 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 su, terus BOLA bola, BOLA bola, BOLA bola. Jadi materi-materi yang ada dalam tahap persiapan itu disampaikannya lewat verbal seperti tadi, agar tadi anaknya ini tidak merasa asing dengan kalimat-kalimatnya nanti ketika sudah di tahap awal, memudahkan anak untuk lebih mengenal simbol-simbol hurufnya nanti gitu. Jadi hanya diverbalkan, diucapkan dan diperdengarkan kepada anak-anak yang dibimbingkan. Yang C di sini mengenai verbal A I U E O. Satu, apa pengertian dari verbal A I U E O? Verbal A I U E O itu adalah pengucapan bunyi huruf A I U E O dengan cara diverbalkan tanpa diperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Yang kedua, tujuan utama dan tujuan khusus dari verbal A I U E O. Tujuan utamanya yaitu agar anak ini menyukai kegiatan bermain huruf verbal A I U E O, dan tujuan khususnya yaitu agar anak ini terampil dalam mengucapkan huruf verbal A I U E O gitu. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan verbal A I U E O? Yang pertama caranya yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu bagaimana pengucapan huruf verbal A I U E O, bisa dengan menggunakan yel bimba atau bisa dengan cara berdialog atau bercerita, bernyanyi, terus berdongeng, pokoknya dengan cara-cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak
untuk ikut berperan aktif mencontohkan dan melakukan apa yang dicontohkan sang motivator tersebut untuk sama-sama mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O gitu. Terus dengan cara yang menyenangkan tentunya, dengan suasana fun learning, dengan bisa lewat nyanyi tadi, lewat yel-yel juga, dan berbagai permainan lainnya gitu, agar anak ini menyukai dan terampil dalam pengucapan huruf verbal A, I, O. Tidak lupa dalam kegiatan tersebut, anak tidak boleh dipaksakan, anak senantiasa harus diajak untuk ikut berperan aktif, terus kemudian memberikan reward dan motivasi setiap saat minimal 5 menit sekali, evaluasi afeksi dan kognitif si anak, apakah anak ini semangat dan antusias atau tidak dalam bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Terus di sini yang D mengenai verbal BDGK-MPSY. Apa pengertian dari verbal BDGK-MPSY? Yaitu pengucapan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Jadi di sini hanya diucapkan saja, diverbalkan saja. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus verbal BDGK-MPSY? Tujuan utamanya yaitu agar anak ini menyukai kegiatan permainan huruf verbal BDGK-MPSY, dan tujuan khususnya yaitu agar anak ini terampil dalam pengucapan huruf verbal BDGK-MPSY dengan benar. Terus ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan verbal BDGK-MPSY? Yaitu dengan cara tadi sama motivator mencontohkan bagaimana cara mengucapkan huruf verbal BDGK-MPSY dengan menyanyikan dengan lewat lagu verbal BDGK-MPSY. Terus kemudian motivator mengajak anak untuk melakukan apa yang dicontohkan motivator tersebut, yaitu mengucapkan huruf verbal BDGK-MPSY dengan lewat nyanyian kayak gini, BDG BDG KMPSY lagi BDG BDG KMPSY, atau bisa dengan cara-cara permainan lainnya, bisa dengan bercerita atau dongeng, ataupun dengan hal-hal permainan lainnya yang pokoknya permainan itu di mana ini anaknya ini fun gitu, fun learning, senang dalam melakukan kegiatan tersebut gitu. Dan yang paling penting selalu reward, motivasi, mengikutsertakan anak untuk ikut berperan aktif, terus melihat afeksi dan kognitif setiap saat itu. Terus yang E di sini mengenai verbal JLNTRC. Satu, apa pengertian dari verbal JLNTRC? Yaitu pengucapan bunyi huruf C, L, N, T, R, C dengan cara diverbalkan atau diucapkan, pengucapan bunyi huruf JLNTRC gitu tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Sama. Yang kedua, tujuan khusus verbal JLNTRC sama seperti BDG. Tujuan utamanya yaitu agar anak ini menyukai kegiatan permainan huruf verbal JLNTRC, dan tujuan khususnya yaitu agar anak ini terampil dalam pengucapan bunyi huruf JLNTRC dengan benar dan tepat gitu. Terus kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC? Satu, tadi motivator mencontohkan terlebih dahulu pengucapan bunyi huruf JLNTRC dengan menggunakan lagu JLNTRC. Terus kemudian setelah itu motivator mengajak anak untuk ikut melakukan atau ikut mencontohkan apa yang motivator tersebut lakukan tadi, yaitu melakukan verbal JLNTRC dengan lagu JLNTRC tersebut. Kayak gini contohnya, adek ayo adek ikut bu guru ya, nih kita nyanyi lagu JLNTRC yuk. JLNTRC la 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 la, JLNTRC la 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 gitu. Atau bisa dengan menggunakan permainan-permainan lainnya gitu, sehingga anak ini tertarik untuk bermain huruf verbal JLNTRC. Dan sama tadi yang harus diperhatikan itu afeksi, kognitif,
motivasi dan reward 5 menit sekali, dan selalu mengajak anak untuk ikut berperan aktif gitu. Terus yang terakhir di sini ada yang AF, pertanyaan HFABC, apa pengertian dari huruf verbal ABC? Yaitu tadi pengucapan huruf verbal ABC gitu, dengan secara verbal tanpa memperlihatkan simbol atau bentuk huruf ya gitu. Yang kedua, tujuan utama khusus HFABC yaitu tujuan utamanya agar anak tersebut menyukai kegiatan permainan HF huruf verbal ABC, dan tujuan khususnya agar anak ini terampil dalam mengucapkan bunyi huruf verbal ABC. Bagaimana cara motivator mengenalkan HF ABC? Yang ketiga, sama seperti BDKKMP saja. Di sini motivator mencontohkan terlebih dahulu bagaimana memverbalkan atau pengucapan bunyi huruf dari huruf verbal ABC gitu. Jadi motivator mencontohkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu motivator mengajak anak untuk ikut berperan aktif dalam dalam mengucapkan huruf verbal ABC gitu. Jadi setelah contohkan, motivator mengajak anak nih untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Tentunya dengan hal-hal yang harus diperhatikan, nggak perlu dipaksa, harus fun nih. Motivasi dan reward setiap 5 menit sekali. Terus melihat ekspresi dan juga sikap si anak, afeksi dan kognitif, dan senantiasa anak ini diajak untuk terus berperan aktif dalam permainan huruf verbal yang diucapkan oleh motivator tersebut gitu. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.